Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Kembali lagi bersama kami di channel Matapala Indonesia. Pada saat ini kita kedatangan narasumber yaitu Mas Ray. Beliau akan menceritakan selama pendakiannya di Gunung Sumbing. Penasaran bagaimana kisahnya? Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, share, dan komen untuk mendukung kemajuan channel kami. Nah, tidak perlu lama lagi, mari kita dengarkan langsung kisahnya dari Mas Ray selama beliau melakukan pendakian di Gunung Sumbing. Gimana Mas Ray, sehat? Alhamdulillah Mas Kecil sehat. Gini Mas Ray, gimana betul nggak Mas Ray punya kisah atau pengalaman saat pendakian di Gunung Sumbing? Ya, Sumbing Mas. Ya. Ya betul Mas, waktu itu kami melakukan pendakian ke Gunung Sumbing, via Cipetung, yang ada di Temanggung. Kami berangkat tanggal 23 bulan November 2021, yang beranggotakan 8 orang, semuanya dari Tasik. Pertama ada Bang Kobra, Bang Boy, Mas Elgi, Iket, Bang Dani, Bang Apep, dan Terika. Dan saya, 8 orang. Itu Mas. Berarti waktu itu tahun 2021 ya, udah 2021. lumayan lama juga. Berarti tanggal 23 itu nyampe base camp ya? Ya, nyampe base camp. Kebetulan waktu pas sampai base camp itu tanggal 23 jam 7 setengah 8 lah. Nah, pas malam berarti? Iya, malam. Malam Mas. Kita ya belanja-belanja logistik lah dulu ke masyarakat sekitar kan. Terus ngobrol-ngobrol lah sama pihak-pihak base camp, orang utama kayak gitu-gitu. Nah, setelah itu Bang Egi manggil saya Mas di luar. Jarang-jarang kan dia ngobrol ya berdua secara intens lah. Meskipun bisa dibilang dia saudara juga gitu. Nah, setelah itu Bang posisinya di situ tuh ada Bang Egi sama Bang Jaya, Bang Boy itu. Itulah dia ngasih petuah-petuah kayak tentang kehidupan. Dan kebetulan waktu itu kan saya lagi menjabat di organisasi pecinta alam di sekolah saya. Dia ngasih tahu lah caranya ngurus organisasi itu kayak gimana, terus bercerita petuah-petuah kayak buat kehidupan kita lah, kayak gitu-gitu sih Mas. Nah, singkatnya udahlah kita bercerita-cerita tentang itulah. Bang Egi Bang Kobra ngasih petuah-petuah kayak gitu. Satu pesan yang saya ambil dari cerita waktu itu, Bang Egi sempat bilang kayak gini, menjadi seorang juara sejati itu tidak harus nomor 1, tapi juara sejati itu yang bisa menyatukan sejuta hati. Kita udahlah persiapan mau tidur nih, persiapan mau tidur. Nah pas lagi ngomong-ngomong kayak gitu, Terika istrinya Bang Kobra ngobrol, kayaknya besok nggak akan ikut pendakian, soalnya ditakutkan besok jadwal head dia. Nah Bang Kobra kasih arahan lah supaya jaga-jaga aja dari awal, dari bawah. Kalau misalkan besok kejadian head gitu, jaga-jaga dari bawah, belanja ini itu. Udahlah kita tidur, dari kejadiannya ikut, kita tidur. Bangun sekitar jam 7-an lah, jam 7 pagi. Bangun dari base camp, kita sarapan di sebelah base camp Cipetung kan ada warung tetangga lah, kayak gitu. Kita makan di situ. Sekitar jam 8-an kita persiapan naik menggunakan transportasi yang ada di situ, sekalian membantu lokal. Oke, berarti tanggal 24 ya untuk pendakiannya? Iya, tanggal 24. Nah, kalau boleh tahu nih Mas Ray, kenapa Mas Ray dan teman-teman dari Tasik tadi bisa mengambil untuk jalur Cipetung? Karena kan sebenarnya jalur itu kan Sumbing itu kan ada banyak tuh. Ya, favoritnya Garung kan. Nah, jadi gini Mas, ada cerita unik nih di sebelum kita ngambil jalur Cipetung itu ya. Awalnya kita tuh mau ngambil jalur Garung karena favorit kan itu, udah pastilah pengen ke sana. Cuman ada dari teman Mas Kobra di sana, Mas Mama namanya. WA lah ke Bang Kobra, Mas Kobra. Katanya
di sini ada yang mau disuruh silaturahmi katanya kayak gitu. Takutnya kalau kita memilih jalur lain ada apa-apa nih di situ. Katanya kayak gitu. Dan terpilihlah itu jalur Cipetung. Sekalian silaturahmi ke pihak base camp, ke yang Mas Maman itu. Maman ya. Oke, lanjut Mas Rey. Nah, jadi kita berangkat jam 8 menggunakan ojek gitu. Buat tarifnya nggak mahal Mas, cuman 10.000 karena nggak terlalu jauh kan dari base camp ke gerbang pendakian. Sampailah kita ke gerbang pendakian tuh sekitar 10 menitan adalah 8 lebih 10 lah. Sampai ke gerbang pendakian, kita persiapan baca doa. Mas Kobra yang pimpin doa. Sekalian lah saya kayak izin lah ke tuan rumah yang ada di sana. Izin mau melakukan pendakian. Takutnya ada yang kesenggol atau apa, kami mau silaturahmi ke sini. Udahlah beres berdoa kita ngetrek kan sekitar jam 10 menitan, jam 8.20-an, jam 8.25-an lah, sekitar segituan. Kami ngetrek, pas di trek kita lewatin kayak pupuk kan, lagi musim panen, kebetulan waktu itu lagi musim panen nih Mas. Kita ngelewatin pupuk yang ditumpuk pinggir jalan. Ngelewatin itu, tiba-tiba kita dikerumunin lalat nih. Udahlah, saya hiraukan lah itu lalatnya. Nah, udah lama nih setelah ngelewatin pupuk itu, lalat itu tuh masih kayak ngerubunin kita. Ngikutin. Kita tanya ke pihak base camp, kata pihak base camp, ngobrolnya kayak gini, udah biarin, itu udah kayak udah wajar biasa. Karena kan ini musim panen juga. Udahlah, dihiraukan. Berarti kan sayuran itu panen sayuran atau apa itu? Iya, panen sayuran Mas kebetulan. Nah, posisinya itu tuh kita tuh masih di kebun pinus. Kebun pinus. Tapi cakep sih Mas itu kebun pinusnya. Si kulitnya tuh kayak ada lumut-lumut warna oranye. Soalnya kan di sini nggak ada kan, di Tasik nggak ada. Tapi pas lewat sana excited banget. Udah lama nih jalan sekitar sejaman lah. Kita agak aneh lah, kenapa ini lalat masih ngikutin, masih ngerubunin. Diem lah dulu. Nah, Bang Kobra bikin perapian dengan skala kecil. Kepepet kan karena itu lalatnya nyengat juga. Bang Kobra bikin perapian. Ada nih teman saya, Bang Jaya. Dia ngecek ke arah hutan. Tiba-tiba nemu kayak telapak kaki kuda. Katanya gede. Udahlah, saya biarin. Pas lagi bikin perapian, saya mikir kayak gini. Ini kenapa ya kok aneh? Lalat tuh ya gak logis aja gitu ngikutinnya lama kayak gini. Saya WA orang rumah. Masih ada sinyal kan itu. Saya WA orang rumah. Dia mama bilang, ya udah baca doa aja Kak. Siapa tahu dia nganter. Udahlah, setelah bikin perapian itu kita lanjut jalan kan. Pas di trek, Bang Egi emosi. Dia pukul lalatnya. Oh, berarti lalat itu masih ngikutin terus? Masih ngikutin Mas. Dia pukul lalatnya. Terus si lalatnya tuh kayak gini Mas, yang bikin saya aneh. Dia tuh udah jatuh ya, udah kayak mati nih. Sampai tanah, nyentuh tanah, terbang lagi kayak gitu-gitu. Cuma yang bikin anehnya gini. Si lalat itu kan Bang Egi emosi, posisinya Bang Egi emosi. Dia ngerubunin Bang Egi. Tapi di belakang, saya kan diem kan, nggak maksudnya nggak terlalu hiraukan lah. Saya diem. Ke saya mah cuma ada 1, 2. Cuman ke Bang Egi ngerubunin gitu. Oh mungkin ya Mas, ini pelajaran yang bisa saya ambil dari gambaran itu. Semakin kita emosi, yang namanya masalah bukan semakin sedikit, tapi semakin banyak. Kayak gitu. Kalau kita lanjut jalan sampai di Pelang Kiai Santri. Kebetulan pas waktu itu tuh azan zuhur. Azan zuhur kan, lalatnya tuh udah nggak ada lah, udah hilang pas azan zuhur itu. Nah, saya inisiatif lah baca doa. Kalau di sini kan biasanya doa itu di kayak ada air lah, terus dibacain doa apalah bisa kita. Saya inisiatif baca doa buat
ya seenggaknya kita payungin orang lain juga gitu. Selain kita payungin diri sendiri. Saya baca doa, saya kasih lah ke rekan-rekan yang di sana. Bang Jai di situ lihat kayak ada sosok santri di bawah, kan ini Bang Kiai santri kan di sini. Nah di sini kan ada lembahan. Nah di situ Bang Jaya lihat sosok kayak santri nih, pesantren. Kayak ada pesantren yang di bawah gede dan gerbangnya tuh kayak panjang banget gitu, kayak gitu. Udahlah, Bang Jaya cerita di basecamp kan. Tapi yang lihat cuma Bang Jaya. Yang lainnya lain enggak. Termasuk saya juga enggak. Ya udahlah, setelah yang di Kiai santri itu kita lanjut perjalanan nih. Nah pas di perjalanan di trek ada satu kejadian yang menurut saya nggak masuk akal ya mas. Saya nggak pegang apa-apa dan saya nggak ada luka dimanapun. Tiba-tiba ada darah di sini saya. Sama Bang Kobra dicek. Takutnya saya pegang apalah atau ada yang luka lah. Pas dicek sama Bang Kobra di gini-gini nggak ada yang luka kan. Tapi ini di sini ada darah nih. Saya lihat ke atas kayak gitu kan. Ternyata yang saya lihat dalam bisa dibilang batin saya lah. Di atas tuh kayak ada sosok cewek yang duduk nih di pohon. Dia tuh kayak gini mas, kayak si lidahnya tuh ngejulur keluar, cuman dari lidahnya tuh keluar kayak darah gitu. Ke sini mungkin ya, yang saya lihat kayak gitu. Udahlah saya kontak orang rumah kan, mah doain kakak kayak gini, dapat kejadian kayak gini. Ya udah sok berangkat lagi, nggak akan kenapa-napa katanya mama kayak gitu kan. Saya lanjut. Nah pas setelah trek itu kita ketemu sama trek yang ketutup mas. Jadi kayak misalkan si vegetasinya padat banget itu sebelum persimpangan ke Ajora itu. Nah yang saya lihat di situ kayak gerbang menuju ke bisa dibilang dimensi lain lah. Pas saya masuk ke situ tiba-tiba kayak tahu nggak sih mas, kayak rasanya kita jadi artis lah. Kita jalan ke suatu tempat terus dikerubunin sama banyak orang lah kayak gitu. Kita nggak jalan, ngerasanya kayak gitu, kayak banyak banget mata yang ngelihat ke kita. Lewat situ pas sampai ke pos petai Cina. Pos petai Cina aman lah di situ, cuman nilalat masih ada lah, cuman dikit-dikit kan. Sekitar jam berapa itu mas? Sekitar jam 2-an mas. Jam 2 siang ya. Nah kita istirahat sebentar kan, ngopi ngerokok kayak gitu. Lanjut lagi sampai ke Lembah Suci. Lembah Suci nih. Nah, unik nih mas. Nyambung ke cerita yang awal, pas kita sampai ke Lembah Suci, pas kita bikin tenda, tiba-tiba hujan gede. Saya mikirnya kayak gini, oh mungkin kita diantar nih dari bawah nih sama lalat itu, biar jalannya cepet. Nah kita alhamdulillah nyampe ke situ sekitar 5 jam nih mas. Berkat adanya dorongan, ya mungkin dorongan dari laler itu kan. Karena kita kan kalau dia malah dikerubunin kan. Kita sampai ke Lembah Suci 5 jam. Setelah kita bikin tenda, tiba-tiba hujan gede. Saya mikirnya gini, kalau kita lama-lama di jalan, mungkin kita bakal kena hujan. Kena hujan di jalan. Dan kalau mikir secara fisik, kita kan dari Tasik nih jalan ke situ, otomatis istirahat juga kurang kan, tenaga juga kekuras. Kalau kita kena hujan, bisa aja ada hal yang nggak diinginkan kan. Saya masuklah istirahat, udahlah nggak ada apa-apa. Nah saya lanjut ke besoknya nih, jam 7-an bangun, atau jam 6 lah. Jam 6-an kita bangun, keluar, pemandangan bagus nih, foto-foto dulu kan sebelum summit. Sekitar jam 8 kita lanjut nih buat naik ke puncak. Kenapa siang? Karena posisi di situ cuaca mendukung dan posisinya juga yang melakukan pendakian saat itu cuman tim kita nih yang di jalur situ. Jadi santai aja lah, santai naik. Pas naik ke trek biasa tuh masih bercanda-bercanda tuh di jalan. Lanjut ke trek kita gitu-gitu sampai ke Tebing Indah nih. Saya ada mungkin bisa dibilang horor atau enggak sih, bisa lah kayak gitulah. Jadi kayak lihat pas ini kan kita di bawah, ini Tebing Indah kan, jadi posisinya tuh kayak gini, terus nanjak lagi kayak gini. Nah di tengah-tengah kayak gininya, saya kayak lihat sosok pendaki, cuman ya mukanya tuh penuh darah loh mas. Posisinya itu siang hari loh mas. Posisinya siang hari dan namanya juga kan Tebing Indah. Tebing Indah. Tapi saya lihat yang tidak indah.
Gitu. Udahlah saya bodo amat lah. Udah gak terlalu dibikin takut kan. Nah kita lanjutlah jalan. Di jalan setelah lewatin tebing indah dan apalah namanya itu lupa saya. Mau menuju puncak, kan ke puncak ada persimpangan ya, yang lurus ke Watu Singa, yang ke kanan itu jalur ke arah puncak. Nah di situ saya udah mau nyerah karena ngelihat puncak masih jauh gitu loh. Pas nyampe ke puncak sampai puncak sekitar jam 12.20-an lah. Kita biasalah selebrasi kayak gitu-gitu, ngopi kan, ngerokok. Tiba-tiba saya kayak ngelihat bayangan orang tua saya, Mas. Orang tua yang udah meninggal sama yang mamah kan Mas ya. Tiba-tiba ngelihat bayangan itu, seketika kayak mikir, oh kita waktu kecil digendong nih sama orang tua kita. Sekarang kita udah bisa jalan nih sampai sini. Saya nangis lah di situ, nangis, dipeluk sama Bang Egi, makin nangis lah saya. Nah setelah itu gak lama di puncak kan kita langsung turun, cuman gak langsung ke tenda kan. Kita melipir dulu nih ke Watu Singa. Nah ada satu kejadian, Bang Egi jahilin kita nih. Jadi posisinya tuh kayak gini Bang. Sebelum Watu Singa kan ada kayak tebing, kayak gini batu. Nah di pinggirannya tuh ada jalan kayak gitu. Enak padahal jalannya landai kan. Kita disuruh naik lah. Yang berenam ini awalnya. Naik duluan, saya udah naik duluan. Sisa nih di bawah ada Bang Egi, Teh Rika sama Iket. Yang bertiga tuh. Kita udah di atas. Bang Egi melipir lewat yang jalur sebelah kiri. Yang landai itu. Lewat. Padahal tujuannya sama ke situ. Tawa-tawa dia. Kita capek-capek naik ke situ kan kayak Spiderman lah. Dia enak-enak lewat sini, lewat kiri. Ternyata setelah ya saya dapet di situ, kita tuh dilatih buat bukan dilatih sih, lebih ke dikasih tahu biar gak manja. Kita terbiasakan buat ngelewatin tantangan itu biar gak manja. Sampailah di situ, di titik pertemuan antara ini tebing, ini Bang Egi yang lewat sini, sampai situ, depannya kan Watu Singa. Nah, pas jalan dikit, saya kayak ngeliat sosok kakek-kakek putih, dari atas sampai bawah putih di situ. Nah, pas ngeliat kakek-kakek itu, saya ngobrol dalam hati, saya sini mau lihat silaturahmi kayak gini. Dari hati saya kayak ngomong lagi, silahkan kayak ngomong kayak gitu. Udah, kita lanjut, kakek-kakek itu udah hilang kan. Kita lanjut ke Watu Singa, foto-foto lah di situ. Setelah itu kita lanjut turun ke bawah. Sampai ke Watu Singa posisinya sekitar jam 2, enggak jauh deh. Sekitar jam 1.50-an lah. Mau jam 2. Sampai situ foto-foto sampai jam 2 kita langsung turun ke Kemarea. Dari Watu Singa ke Kemarea sekitar 1 jaman. Kita packing, turun sekitar jam 4:30-an. Jam 5-an lah. Jam 5-an. Turun. Udahlah ngetrek. Sampai yang tadi Mas nih, yang saya lihat gerbang. Dimensi itu. Yang masuk itu. Nah, posisinya kan di shelter itu. Nah, posisinya di shelter itu tuh kita maghrib. Pas maghrib kita berhenti dulu lah di situ. Nah, yang berdua, Bang Egi sama Bang Jaya. Bang Jai masih di belakang. Emang gak jauh sih, cuman ya di belakang lah, dia masih ada di persimpangan, kita udah di shelter itu. Posisinya maghrib nih. Tiba-tiba Bang Egi lagi ngisi air nih. Bang Jai rebutan lah sama Egi. Katanya dia bilang, saya dulu mau ambil wudhu. Karena Bang Jai ngerasanya udah gak enak kan hawanya. Wudhu lah Bang Jaya. Kata Bang Jai, semuanya terasa dingin, cuman muka doang yang panas. Pas ngelihat ke atas, katanya dia lihat sosok perempuan yang warnanya merah, bajunya merah, gitu. Dia nyamperin lah ke kita, gabung sama kita. Kenapa kita berhenti di situ? Karena posisinya kan udah maghrib. Pamali juga kan kalau lagi harus lagi adzan berhenti dulu lah. Terus setelah maghrib udah beres, pas di shelter itu kita lagi ngobrol mau lanjut jalan nih, ada drama lah di situ. Mas Egi kan nunjuk saya buat jadi sweeper di belakang. Saya nggak mau kan, posisinya lagi takut, malam, ketambah Teh Rika lagi mens. Dan bener aja ya kan yang di awal bilang besok jadwal mens, ternyata beneran mens. Hari pertama lagi anyir-anyirnya lah. Saya tunjuklah Bang Jaya, Bang, jadi sweeper aja lah di belakang. Dia bilang nggak mau juga kan, nggak ada lampu alasannya. Saya keluarin lah dari kantong nih lampu.
lampu yang udah agak redup. Dikasih ke Bang Jaya, akhirnya dia mau sambil kepaksa jalan. Posisinya tuh kayak malam itu tuh kayak mencekam gitu, sampai kita nggak ada yang ngomong satupun di jalan. Nah pas udah jalan gitu mau lanjut mau pas sampai mau gerbang rimba, di situ saya nyadar satu hal, saya nggak lihat nih pos 1 di mana. Saya nanya lah ke Bang Jaya, Bang, pos 1 di mana sih? Bang Jaya bilang, udah deh, udah kelewat tadi, jelas kok di pinggir jalur ada, pelangnya juga ada. Nah setelah kita ngobrol kayak gitu, Bang Jaya cerita lah, berbisiklah ke saya, gimana deh kalau kita lari, kayak gitu. Saya bilang iya, ayo. Kayak gitu. Pas lihat ke depan, kita kan ketawa kecil nih di situ, kayak gitu. Tiba-tiba yang di belakang ada yang ikut ketawa. Kita makin takut lah di situ. Pas kita lihat ke depan, tiba-tiba Bang Igi udah nyodorin pisau gini biar gak lari mungkin ya. Udah kita nggak jadi lari kan itu karena takut ke tancap juga. Sampailah kita ke pintu rimba, gerbang pendakian. Bang ya kayak ngomong ke yang mungkin yang di belakang yang ngikut atau apa, suruh balik lagi nunggu ojek, dan kita sampai base camp sekitar jam 8 atau jam 9-an lah. Sampai base camp. Iya. Oke Mas Ray, terima kasih. Barusan cerita yang sangat luar biasa bagi saya, karena dari awal saya mendengarkan cerita Mas Ray, mungkin teman-teman juga sama perasaannya dengan saya. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil, dan banyak juga buat teman-teman khususnya para pendaki atau bagi kehidupan pada umumnya. Dari awal itu dari masuk hutan itu yang dikerubutin lalat itu kan berarti di situ ada juga pelajarannya bagi kita, bahwa setiap ada masalah atau apapun jangan kita ambil sikapnya dengan emosi. Berarti kita harus sabar di situ. Nah, dan yang tadi setiap ada kejadian atau itu Mas Ray selalu menghubungi orang tua. Nah, di situ bagus sekali bahwa pesannya itu apapun dalam kehidupan ya, kita ada masalah apapun kita harus ingat kepada orang tua, karena kita dari kecil itu kan orang tua itu besar sekali biasanya, bahkan tidak ada yang bisa menandingi jasa-jasa orang tua kepada kita. Nah, dalam hal kecil itu komunikasi itu penting sekali bagi kita kepada orang tua, karena untuk mendapat restunya dari orang tua itu sangat bagus sekali, luar biasa Mas Ray. Nah, barangkali Mas Ray ada tambahan buat teman-teman di rumah, khususnya buat kita di sini. Silahkan Mas Ray. Tambahan, waktu pas kita mau naik ke puncak di persimpangan, kita ketemu nih persimpangan antara jalur kita sama jalur Garung. Kita ketemu nih sama 2 pendaki yang baru turun dari puncak. Mereka bilang kalau di jalur Garung sehari semalam diajar badai. Ternyata emang bener kata temannya Mas Kobra, Mas Maman. Kalau kita nggak ke jalur itu, takutnya ada apa-apa. Ada hal-hal yang tidak diinginkan lah ya. Dan setelah itu, ya kita lanjut ke puncak kan. Setelah itu, ada lagi di bawah. Pas di gerbang rimba, Bang Jaya yang tadinya kita kan lagi ngumpul nih nunggu ojek, tiba-tiba misahin diri nih ke belakang, ke arah jalur. Dia entah ngomong terima kasih atau apa, intinya dia kelihatan kayak ngomong aja sendiri. Udah pas sampai situ ojek datang, kita turun ke base camp. Di base camp kita biasalah ngomong-ngomong sama warga lokal. Nah, saya ceritakan lah yang ketemu sosok putih itu. Ternyata warga lokal membenarkan bahwa itu ada sosoknya di situ, dan ya beruntung bisa ketemu sama sosok itu. Karena orang-orang cari pun belum tentu ketemu sama dia. Nah, pelajaran yang saya ambil, mungkin karena kita niat tulus buat silaturahmi, dia lebih welcome daripada orang yang mencari karena kebutuhan dia pribadi kan. Nah, udahlah sampai bercerita kayak gitu, ngobrol, kita istirahat, lanjut tidur, dan ya seperti itu Mas. Dan mungkin Mas Gucil ada tambahan juga buat saya, pesan buat saya dan teman-teman juga.
sama seperti saya menegaskan pesan yang di awal tadi, yang kata Bang Egi, setiap menjadi juara itu tidak harus nomor 1. Dan yang saya ambil dari perjalanan kali ini, setiap ada masalah, gak perlu kita sikapi dengan emosi, karena semakin kita emosi, masalahnya bakal semakin banyak, bukan hilang. Jadi kita harus ada di posisi sabar dan sadar. Mungkin itu aja Mas Wijil yang bisa saya ceritakan. Oke, teman-teman, mungkin itu tadi beberapa kisah nyata dari Mas Ray di pendakian Gunung Sumbing. Untuk teman-teman, kita sekian dulu pada kesempatan kali ini. Terima kasih Mas Ray. Sehat selalu, sukses. Amin. Oke, Sobat Alam semuanya, kita telah saksikan bersama barusan kisah dari Mas Ray di pendakian Gunung Sumbing. Mudah-mudahan banyak manfaatnya buat teman-teman semua dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih, salam rimba, salam lestari, Mata Pala Indonesia, fly safety or die slowly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.